saya sampaikan kuliah dengan cara apa namanya video tutorial ya, video kuliah. Semoga Anda sudah bisa mempraktekkan membuat apa namanya itu distribusi frekuensi ya, sehingga sampai nanti Anda menggambar apa namanya grafiknya, grafik untuk distribusi frekuensi, histogram, poligon dan ogive. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi materi ini juga tetap sudah pernah saya sampaikan di apa namanya di semester kemarin, yaitu tentang ini data berkala atau time series ya, tentang data berkala atau time series. Nah cuma sekarang kita pakai prakteknya. Oke baiklah, untuk data berkala dan time series ya. Apakah sudah bisa melihat ini apa namanya melihat slide-nya sudah ya? Tolong kalau bisa jawab jempol aja. Slide-nya sudah oke, baiklah. Kalau sudah bisa, baiklah. Tentang data berkala ya, data berkala itu kata lainnya adalah data runtun waktu ya, data runtun waktu. Jadi data yang dikumpulkan berdasarkan waktu. Karena data itu ada dua macam bentuknya kalau dikumpulkan berdasarkan waktunya. Pertama adalah data cross section ya, data cross section. Yang kedua adalah data berkala atau time series atau disebut juga data runtun waktu. Nah, kalau cross section ngambilnya pada suatu saat tertentu gitu ya, pada suatu saat tertentu misalnya data tentang pengeluaran mahasiswa saya ambil dalam minggu ini gitu ya. Jadi minggu ini diambil datanya. Lalu kemudian diolah. Nah, karena ngumpulnya menjadi satu, mengambil waktunya hanya satu waktu, ya mungkin bukan pada hari itu juga, tapi dalam waktu rentang seminggu atau sebulan gitu ya, pada waktu yang sama, nah itu disebut sebagai data cross section. Nah, sedangkan data berkala itu data yang beruntun waktunya, ya, beruntun waktunya, bisa dia datanya harian, ya misalnya mulai Januari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dikumpulkan datanya gitu ya. Misalnya belanja apa namanya konsumsi gula masyarakat dari hari ke hari misalnya gitu ya. Nah, kalau itu berarti dikumpulkan dari apa namanya dari hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Atau bulanan datanya juga bisa gitu ya. Datanya bulanan atau mingguan atau kuartalan atau tahunan ya bisa ya. Jadi itu disebut sebagai data time series ya. Itu. Nah, dengan data time series tersebut maka kita dapat mengetahui pola pergerakan data. Ya, pola pergerakan data. Atau nilai-nilai variabel dapat diikuti sehingga diketahui sebagai dasar ya. Jadi kalau kita tahu pola pergerakan data gitu ya, maka kita bisa membuat keputusan. Pembuatan keputusan saat ini, kedua bisa untuk peramalan ya, dan juga ketiga adalah untuk perencanaan kegiatan di masa depan. Ya. Nah, kalau bicara mengenai data berkala, memang umumnya kita gunakan sebagai peramalan pada tujuan akhirnya, atau forecasting lah istilahnya gitu ya. Jadi forecasting untuk di masa yang akan datang dengan menggunakan data-data yang sudah terjadi, baik tadi mingguan, harian, segala macam, gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu forecast-nya kan, misalnya kebutuhan gula akan semakin banyak di masa yang akan datang. Nah, tentu dari sisi produksi pun bisa disiapkan kan, agar nanti ketika nanti sudah bertambah banyak, pasokan tidak berkurang, ya tidak berkurang. Gitu, sehingga terjadi kelangkaan misalnya begitu, harganya naik-naik banyak kan. Kalau kelangkaan kan produk itu kan barang itu akan pasti harganya akan semakin naik mengikuti kurva permintaan. Nah, pola pergerakan data tadi dapat berbentuk gitu ya, bisa tren ya, tren sekuler, bisa variasi yang siklis, kemudian variasi musim, variasi residu. Ya, jadi ini pola pergerakan data ya, pola pergerakan data. Gitu. Nah, pola pergerakan data ini ya bentuknya macam-macam tadi. Jadi polanya macam-macam, bentuk grafiknya pun berbeda.
Nah, kalau tren sekuler atau sekular trend biasanya dilambangkan T. Nah, dia merupakan gerakan teratur dalam jangka waktu panjang. Misalnya lebih dari 10 jangka waktu. 10 jangka waktu berarti misalnya 10, kalau bulanan berarti lebih dari 10 bulan, tahunan lebih dari 10 tahun misalnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini ya bentuknya tren sekuler semacam ini ya, semacam ini. Nah, kemudian ada lagi yang tren siklis atau variasi siklis ya. Variasi siklis dilambangkan C atau cyclical variation itu bentuknya seperti gelombang gitu ya, gelombang. Jadi ada yang puncak, kemudian ada bagian turunnya ya, puncak, turun. Seperti gambar ini. Ya. Jadi ketika D ke A naik, A ke B kemudian turun, B ke C turun, C ke D juga turun gitu ya. Ini variasi yang siklis. Dia merupakan variasi yang berulang-ulang dan mengikuti siklus. Jadi ada siklusnya gitu ya, siklusnya. Itu. Jadi kalau apa namanya bercandanya gini, siklus wanita gitu. Siklus wanita. Itu kan kalau dia lagi ngamuk-ngamuknya itu kan misalnya pas lagi datang bulan, maaf kata gitu ya. Itu pada puncak-puncak ngamuk, nanti turun lagi gitu lah. Jadi itu kan siklus bulanan lah kira-kira begitu ya. Kalau bisa apa namanya analogikan semacam itu. Jadi ada masa-masa ketika apa namanya emosi gampang memuncak, kemudian dia setelah selesai ya turun lagi gitu ya. Itu alami gitu ya, alami semacam itu. Nah, itu variasi siklis ya. Kemudian ada lagi variasi musim. Ya, variasi musim dia berulang-ulang datanya, jadi polanya itu bentuknya berulang-ulang. Misalnya ketika data itu naik, pada posisi naik itu dia berulang-ulang pada waktu tertentu gitu ya. Pada waktu-waktu tertentu. Itu. Nah, itu jadi ini JFMAM ini bulan ya, misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Misalnya tentang curah hujan ya, curah hujan. Curah hujan apa dulu yang kita dapat pelajaran kan bahwa misalnya musim hujan itu antara Oktober, April, kemudian Mei sampai September itu adalah musim kemarau. Jadi curah hujan itu akan tinggi pada bulan-bulan yang mulai Oktober sampai April misalnya gitu ya, kemudian Mei sampai September dia curah hujan turun. Jadi ketika naik itu pada posisi naik itu pada bulan-bulan tersebut, kemudian turun dia pada bulan-bulan tersebut gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Dia musiman gitu, musiman atau misalnya di produk-produk perikanan ya, perikanan itu ada musimnya juga seasonal gitu. Jadi misalnya ada musim ketika angin itu kencang, maka jumlah ikan yang ditangkap nelayan juga berkurang gitu ya. Gitu. Jadi ada musimnya. Nah, perkaranya sekarang kan kalau dalam kenyataannya kehidupan kita makin bergeser itu apa namanya? Musimnya gitu ya. Jadi kita kadang susah memprediksi. Seperti Balikpapan ini kan harusnya kita kemarin di musim kemarau misalnya gitu ya. Musim kemarau tapi kok sering hujan gitu ya, sering hujan, sering banjir misalnya begitu. Nah, itu juga sebenarnya apa namanya di luar kebiasaan lah gitu ya, di luar kebiasaan sehingga prediksi menggunakan musim pun kadang-kadang susah ya, kadang-kadang agak susah gitu ya. Nah ini variasi model musiman ya. Nah kemudian ada lagi variasi residu. Nah atau disebut juga irregular atau random atau erratic variation. Nah kalau ini intinya dia apa namanya tidak variasinya kita nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Naik ya memang ada naik, ada turun. Nah ini tidak kita tidak bisa kita prediksi. Misalnya terjadi bencana alam misalnya, bencana alam sehingga rantai pasokan terputus. Nah, mau nggak mau harga barang karena pasokan susah dia akan menaik misalnya gitu ya. Kalau kita mengikuti pola harga misalnya gitu. Atau isu gitu ya, isu. Nah, sekarang kan di pasar modal indeks saham kita kan turun gitu ya. Indeks saham kita turun karena apa? Karena isu ya, isu dan mungkin rumor ya, saya ngomongnya rumor. Kita akan memasuki resesi ya. Jadi di kuartal ke berapa ini? Ke kuartal setelah ini ya, kita akan akan memasuki resesi. Dan feeling saya juga pasti kelihatannya kita akan resesi gitu ya. Karena pertumbuhan di kuartal ketiga kita
diramalkan atau akan dilaporkan negatif. Kan kalau resesi kan kalau 2 kuartal laporan ekonomi itu 2 kuartal dia negatif, langsung kuartal berikutnya dianggap sudah resesi gitu ya. Kita sudah resesi. Nah, dan kelihatannya begitu, sehingga rumor itu ditangkap oleh pasar modal sesuatu yang sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga indeksnya turun. Kalau indeks turun kan, kalau di pasar modal kan masyarakat cenderung menjual sahamnya ya, gitu. Itu ya, jadi dia irregular, tergantung tergantung kejadian, ya bisa karena apa tadi, contohnya ada perang segala macam ya. Anda bisa baca di slide yang di semester lalu. Oke, selanjutnya ya, beberapa contoh data kurva time series atau data kurva runtun waktu semacam ini gitu ya. Gitu. Jadi yang titik-titik biru ini adalah adalah data yang sebenarnya. Kemudian yang hitam ini adalah garis trennya ya, garis trennya. Nah, kebetulan mungkin gambar ini menggunakan tren yang berbentuk garis lurus gitu ya, garis lurus. Karena tren bisa saja bentuknya nanti yang seperti ini tadi ya, bisa yang seperti ini, bisa juga yang melengkung di di bentuk yang ini gitu ya, gitu. Jadi bisa macam-macam bentuknya ya. Nah ini. Atau juga inflasi ya, inflasi kalau nilainya begini misalnya gitu ya, bulan Juni, bulan November, bulan ini trennya berarti kan ini kita lihat sebenarnya trennya adalah menurun ya. Trennya menurun, ya, gitu ya. Misalnya kita ambil nanti di sini ada metode menentukan tren gitu ya. Kita bisa lihat ini trennya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini yang year on year-nya cenderung turun tapi month to month-nya cenderung dia rata gitu ya, rata. MOM gitu ya, month on month. Year on year itu berarti dari tahun sekarang ke tahun kemarin gitu ya. Gitu. Nah, ini bentuk tren ya. Nah, nilai data berkala Y merupakan hasil komponen dalam bentuk persamaan. Kalau dia dibentukkan dalam bentuk persamaan ya, jadi Y itu adalah nilai data berkalanya, itu sama dengan T kali C kali S kali I gitu ya. Atau ada juga para ahli lain yang berkatakan Y sama dengan T tambah C tambah S tambah I. Y itu apa gitu ya? Y itu adalah data berkalanya, kemudian T itu ada trennya, C itu variasi siklis, variasi musim, dan data residu. Jadi data itu sebenarnya tren data itu cenderung mengikuti semua jenis tren tadi, kan ada 4 macam tadi ya. Ada yang sekuler, siklis, musim, dan residu gitu ya. Itu. Jadi tinggal bagaimana kombinasi yang tepat agar bisa menunjukkan tren yang tepat. Nah, menentukan nilai tren ya, menentukan nilai tren. Menentukan nilai tren itu ada 4 cara ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah metode tanangan bebas dan metode setengah rata-rata atau semi average. Yang nanti sekarang dipraktekkan dengan menggunakan Excel ya, Excel. Nah, jadi ada metode tangan bebas, ada metode setengah rata-rata, kemudian ada metode rata-rata bergerak atau moving average, kemudian ada metode kuadrat terkecil. Nah, dari keempat metode ini, ya, yang sering digunakan sebenarnya ada yang 2 yang terakhir sebenarnya, gitu ya. Metode rata-rata bergerak dan metode kuadrat terkecil. Nah, kalau metode setengah rata-rata, semi average itu jarang digunakan, bukan tidak pernah digunakan, tapi jarang digunakan, tapi lebih sering digunakan yang rata-rata bergerak. Atau metode tangan bebas ini sering digunakan hanya untuk sekedar menggambarkan, gitu ya, menggambarkan. Oh, seperti inilah kira-kira nanti, karena ini akurasinya sangat rendah, kira-kira begitu ya. Jadi ini metode menentukan tren. Nih, misalnya metode tangan bebas ya. Nah, ada garis titik ini kemudian ditarik garis gitu ya, tarik garis semacam ini. Oh, berarti trennya itu menaik, ya, trennya menaik. Misalnya ini juga tadi saya gunakan ini ya. Ini. Oke, gimana nih saya untuk yang misalnya yang inflasi year on year. Oke, berarti saya mau buat kira-kira trennya bagaimana ya gitu. Saya buat garis ini tangan bebas gitu ya, tangan bebas. Oh, dia cenderung begini ya gitu ya. Garis hitam ini ya. Oh, berarti dia punya tren menurun. Nah, berbeda dengan kalau yang ini. Kan dia bukan menurun ya, karena
dia sideways, kalau samping terus gitu ya. Nah, dia lebih cenderung rata. Nah, gitu kan, lebih cenderung rata. Gitu kan, bisa lihat bedanya ya antara yang ini metode tangan bebas. Saya tidak pakai hitung-hitungan, tidak pakai ngitung, pokoknya bebas saja, namanya juga tangan bebas kan gitu ya. Jadi ini untuk yang tren yang begini, tren yang untuk man on man. Tapi kalau tren yang year on year, berarti gini, dia tidak rata karena ke bawah cenderung. Berarti dia tangan bebas saya akan beginikan gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi tangan bebas itu dia berada di tengah-tengah intinya. Dicoba diharapkan berada di tengah-tengah data yang realnya gitu ya. Nah, ini metode tangan bebas ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian metode setengah rata-rata atau semi average. Nah, ini caranya sudah saya sampaikan di semester lalu gitu ya. Ini caranya adalah misalnya kita ambil langsung ke data aja gitu ya. Ke data aja, misalnya ada penjualan tahun dan penjualan. Jadi kalau namanya kita tadi data time series pasti datanya tahun gitu ya, misalnya gitu ya. Bulan. Nah, tahun 89 sekian. 90 sekian. Ini 93 sekian hingga sampai 1998 misalnya gitu ya. Nah, penjualannya 176 gitu ya sampai 270. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya tentu mengikuti mengikuti rumusan ini. Itu setengah rata-rata ya. Jadi ini rumusnya ini. Jadi diikuti ya. Itu membagi data berkala menjadi dua bagian sama banyak ya. Kemudian ini misalnya ada data yang berapa nih? 189 sampai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 10. Saya bagi sama banyak berarti saya bagi 2, dibagi 2 sama banyak berarti 5 di atas, 5 di bawah ya. Ini yang beda Beda ininya, beda bloknya ya, dibagi ini. Nah, kemudian dari masing-masing 5 data ini diambil data di tengahnya. Nah, tengahnya 91 ya, karena di sini ada 8990, yang bawah 9293. Yang di bawah juga sama, diambil yang 96 karena ada 94, 95, 97, 98. Jadi kedua tahun ini 91 dan 96 berada di tengah-tengah. Nah, kemudian pada data yang di tengah-tengah ini kita kita akan letakkan data-data di sini ya. Jadi semi total. Nah, semi total ya. Gitu. Ini juga yang di bawahnya sama gitu ya. Nah, langkahnya apa ya? Ketika sudah itu menghitung jumlah total dari setiap bagian diletakkan di jumlah semi total. Nah, 930 ini ya. 930 ini adalah penjumlahan dari 176 sampai 205. Jadi kan semi total. Dia tidak total tapi semi total karena hanya total dari separuhnya. 930. Kemudian yang di tahun 96 tadi 1193 itu adalah penjumlahan dari 2000 dari 212 sampai 270 ini jumlah ini. Nah, kemudian selanjutnya pada kolom berikutnya pada baris yang sama gitu ya. Adalah kolom setengah rata-rata. Nah, kolom setengah rata-rata itu apa? Ini 930 dibagi dengan jumlah tahunnya ini. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 930 ini ya. 930 ini dibagi 5 adalah 186. Ya. Dah ketemu. Ini juga sama. 238,6 itu adalah 1193 dibagi 5. Oke. Nah, kedua data ini akan kita jadikan dasar menghitung data-data berikutnya gitu ya. Oke, setelah ketemu gitu ya, ini ya. Nah, ini. Langkah berikutnya ya, semi total diletakkan di ini tahun 191 dan 96, kenaikan tren. Nah, ini kita hitung kenaikan tren 91 sampai 96 yaitu 283 kurang 186 ya ini. 283,6 kurang 186 tadi ya. Hasilnya ini. Kemudian rata-rata kenaikan tren per tahun. Nah, kenaikan trennya adalah 52,6 ya. Dari 9196. Kemudian rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 5 karena tadi setiap kelompok isinya kan 5. Setiap kelompok isinya 5. Jadi 10,52. Jadi rata-rata kenaikan per tahun adalah 10,52. Nah, kemudian menghitung nilai trennya. Nah, tahun ke 0 itu kita gunakan adalah tahun yang pertama ini. Jadi 191 ini kan semi total yang pertama.
Nah, itu kita jadikan tahun ke-0. Tahun ke-0 ya, tahun ke-0. Berikutnya, berarti kalau ke atas adalah min 1, min 2, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Nih, ya. Oke. Jadi, tahun 191 itu nilainya tetap 186, karena dia dijadikan tahun ke-0 ya. Gitu. Tapi tahun sebelumnya, 90 adalah 186 kurang 1, karena tadi itu tahun min 1, ya. Itu min 1, kalikan kenaikan rata-rata per kenaikan rata-rata per tahunnya gitu ya, 10,52 tadi sama dengan 175,48. Kalau tahun 189 bagaimana? Berarti dia min 2 kan gitu ya, min 2. Min 2 berarti 186 kurang 2 kali 10,52. Nah, kalau tahun berikutnya ya 1 2 3 4 dan seterusnya gitu ya. Misalnya tahun 199 tahun 1999 ditanyakan gitu ya. Misalnya bagaimana kalau tahun 1999? Nah, berarti 186 tambah itu tahun keberapa tahun 199 itu? 8 ya, 8. 8 kali 10,52. Nah, kita nanti dapat nilai trennya. Nah, jadi ini digunakan untuk perkiraan itu menggunakan pola ini gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita gambar semacam ini gitu ya. Semacam ini. Jadi tahun ini bisa ditambah misalnya 99, 2000, 2001, 2002, 2003 dan seterusnya bisa. Karena kita nanti bisa, tapi kita tidak tahu nilai penjualannya, memang tidak tahu gitu ya. Tidak tahu, kita bisa menghitung trennya, nilai trennya ya. Penjualan realnya kan kita tidak tahu, karena namanya forecasting. Tapi kalau trennya kita bisa lihat di sini nanti berdasarkan hitungan yang ini tadi ya. Karena ini kan semua di depan kan adalah 186 semua gitu ya. Tinggal tambah tahun keberapa kalikan rata-rata kenaikan per tahunnya. Gitu. Nah, ini kalau digambar begini ya. Gitu. Nah, yang biru ini, biru ini adalah nilai realnya gitu ya. Nah, dan garis trennya adalah garis yang hijau. Garis yang hijau. Jadi kalau nanti garis tren ini menunjukkan dia positif kan. Jadi naik semakin bertambah tahun, penjualan juga semakin naik gitu, semakin naik. Sehingga kita bisa perkirakan nanti tahun 2000 pasti ya di atasnya gitu naik gitu. Nah, ini namanya manfaat dari garis tren yang memperkirakan tadi gitu ya. Oke. Kasusnya ada macam-macam gitu ya. Kalau tadi ini kan kebetulan datanya ada 10 dibagi 2 dan dia masing-masing ganjil sehingga bisa diletakkan di tengahnya. Nah, misalnya ini kasus kedua gitu ya. Kasus kedua datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Tadi pertama dibagi 2 sama banyak, berarti 4, 4. Nah, berarti kita tidak bisa mencari nilai di anunya toh, di tengahnya, karena 2 itu tidak ada nilai tengahnya, seperti kita bicara mengenai median ya. Median kemarin kan di nilai tengah, ini kan tidak bisa, tidak bisa. Nah, jadi caranya kita adalah menyisipkan satu garis, ya misalnya ini, pembagiannya kan 90 sampai 93, itu kan 4. Nah, tapi kalau nyari tengahnya bagaimana? Maka kita buat satu garis di tengahnya, garis di tengahnya gitu ya. Row, saya tambah satu row. Demikian juga yang kelompok berikutnya. Nah, sehingga semi totalnya diletakkan pada yang setengah tadi. Ya, diletakkan pada yang setengah tadi ya. Gitu. Jadi sama saja gitu ya, semi total ya. Jadi yang 725 ini ya, itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan yang keempat data tadi gitu ya. Terus 76 tambah ini. Kemudian ini juga gitu ya, sama. 25 dijumlahkan sampai ini gitu ya. Nah, 181 itu juga sama ya, sama. Adalah 725 dibagi 4 gitu ya, dibagi 4 gitu. Yang ini sama juga 219 bagi 219,5 begini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya sama seperti sebelumnya ya. Cuman nanti kita lihat di sininya gitu ya. Penetapan tahun pertama tetap sama ya, yaitu pada pada baris pertama di mana semi total diletakkan ya. Jadi di 181,25 ini adalah nilai untuk tahun ke-0-nya ya, tahun ke-0 ya. Gitu. Nah, cuman ya nanti tahun ke-0 misalnya peningkatannya adalah
0,5 baru tambahnya 1,5 gitu ya. Karena tadi kan di tengah taruhnya kan di sini. Jadi sebenarnya itu letaknya itu antara 91 sampai 92 gitu ya. Ini. Jadi untuk ke 91 dia minus setengah, untuk ke 92 dia plus setengah gitu ya. Itu. 181-nya 181,25 dari mana ngambil data yang ini? Data yang apa namanya? Setengah rata-rata di mana diletakkannya apa namanya? Mediannya tadi gitu ya. Gitu. Dan seterusnya Anda bisa ikuti pola ini, latihan ini gitu ya. Sama aja nanti misalnya tanya tahun 1998 bagaimana? Berarti 181,25 tambah 6,5 kali 96,25 dan seterusnya gitu ya. Itu. Dan ini kalau udah tahu ini nanti bisa digambar garisnya gitu ya, bisa digambar. Gitu. Nah, ini berikutnya ini gitu ya. Nah, ini kemudian kalau ini kasusnya beda lagi. Ini tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah tahunnya ganjil ya. Jumlah tahunnya ganjil sehingga kan tadi kan dibagi 2 sama banyak. Nah, dibagi 2 sama banyak kan kalau ganjil kan pasti tidak bulat ya kalau dia apa namanya dibagi 2 sehingga 90 sampai 93 diambil tengahnya gitu ya, diambil tengahnya. Itu nanti tidak diapa-apakan atau tidak dihitung, yang diambil adalah sisanya. Ya, 90 sampai 92, kemudian 94 sampai ini. Nah, kemudian diletakkan juga semi total pada yang separohnya tadi, pada titik tengahnya. Ya, 90, 90, 91, 92 berarti yang tengah ini kan 91 gitu ya. 94, 95, 96 berarti pada 94, 95, 95 gitu. Ya, diletakkan begini. Nah, pola menghitungnya gini. Ya. Tetap menghitung kenaikan tren, rata-rata kenaikan tren bagi 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena tetap juga ini dihitung 93-nya. Jadi ini dibagi 4, bawah juga dibagi 4 gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini nilai apa namanya? Tahun ke 0 ya. Tahun ke 0 itu juga bisa apa namanya? Tahun ke 0-nya di 91 pada semi total yang pertama ya. Itu. Ke bawah itu berarti min 1, atasnya 1, 2, 3. Nah, tapi ingat, ini bukan 4, 5, 6 lagi, enggak. Karena dia digunakan yang nilai 217, baru 217 tambah 1, berikutnya itu ke bawahnya 1, 2, 3. Baru ada nilai lagi gitu ya. Baru dan seterusnya, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini untuk tren yang model begini gitu ya. Model begini. Nah, jadi kita sudah tahu tentang yang setengah apa namanya metode setengah rata-rata. Nah, selanjutnya adalah apa namanya menggunakan persamaan tren ya, menggunakan persamaan tren. Nah, untuk persamaan garis tren ya, ini agak berbeda dengan yang apa namanya yang sebelumnya karena kita perlu merubah tahunnya. Jadi apa namanya? Tadi kan ada tahun 89, 90, dan ini dan seterusnya. Maka kita merubah tahun ini menjadi bentuk angka, tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti misalnya ada, tahun ke-10 berapa, tahun ke-11 berapa, nah, itu kira-kira begitulah kira-kira nanti untuk prediksinya gitu ya. Nah, Y ini adalah nilainya ya, sama seperti nilai penjualan yang di data, mungkin data awal ini, data yang ini tadi gitu ya. Data yang ini tadi, gitu. Ya, jadi data ini cuma tahunnya dirubah menjadi dalam bentuk 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, yang ini tetap ya semi totalnya tetap gitu ya. Karena nilai semi total ini akan menjadi Y1 titik pertama ya dan Y2. Titik pertama ini adalah 186. Itu Y-nya ini X-nya ada X1-nya adalah 2. Jadi yang dilihat adalah nilai yang ini lagi, jangan tahun 191-nya tapi nilai X-nya ya. Ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 186. Ketika X sama dengan 7, ya ini 7, maka Y-nya adalah 238,6. Nah, ini kita akan menggunakan persamaan matematika dengan persamaan dasar garis tren adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Y sama dengan A plus BX.
Nah, itu sebenarnya garis seperti apa sih sama A plus BX? Itu sebenarnya kalau dibuat gambar kurvanya itu ya kira-kira beginilah. Ya. Ini kurvanya begini. Misalnya saya buat aja apa sumbu tegak kan adalah Y, sumbu datar adalah X. Nah, kemudian garisnya ya beginilah kira-kira begitu. Nah, kita tidak tahu. Jadi garisnya bentuknya begini. Ini adalah asumsi dasarnya persamaan garis tren ya. Jadi bentuknya adalah garis lurus. Itu sumbu tegaknya Y, sumbu datarnya adalah X. Jadi X ini tadi kan ada X. Ketika X sama dengan 2, nilai 2 di sini, maka Y-nya adalah 186 kan gitu. Ketika apa namanya? X sama dengan 7, Y-nya adalah 238. Jadi apa namanya? Dua titik itu dijadikan apa namanya? Landasan atau panduan untuk membuat sebuah garis. Ya, membuat garis. Nah, itu kita kan perlu membuat apa namanya? Kan ada itu metode untuk membuat persamaan ya kalau melalui dua buah titik ya. Bisa dengan misalnya persamaan apa namanya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Itu bisa juga. Atau menggunakan persamaan semacam ini. Jadi ada dua persamaan garis tren ya. Jadi kita menggunakan persamaan ini. Ini untuk persamaan pada titik pertama itu adalah 186 sama dengan A tambah B2. 2 ini apa nilai X ini gitu ya. Kemudian 238,6 yang pada titik kedua sama dengan A plus B7. 7 ini mana? Adalah nilai X2 ini ya. Tuh. Kemudian dijumlah atau apa dieliminasi istilahnya, dieliminasi ya. Dieliminasi apanya? A-nya ya. Pertama ini A kurang A itu kan 0 jadi hilang. Ini 2B minus 7B min 5B. Yang ini 186 minus apa namanya? Minus 23,6 ini minus ini ya, sehingga ini minus coret aja minusnya. B sama dengan apa namanya? B ini sama dengan 52,6 dibagi 5 dapatlah 10,52. Kalau sudah dapat nilai 10,52 Anda tinggal masukkannya ke salah satu persamaan di atas, dapatlah A sama dengan 164,96. Nah, nilai A dan B ini untuk mengisi nilai A dan B pada persamaan dasar tren tadi. Ya. Itu. Di mana tadi A ini kan adalah konstanta. Konstanta itu biasanya adalah nilai titik potong pada sumbu Y. Ya. B ini adalah slope-nya, kemiringannya. Ya, kemiringannya. Slope itu kan. Nah, ini. Jadi, kalau sudah ketemu ini, nilai Y sama dengan apa? Nilai Y sama dengan 164,96 tambah 10,52X ya dari persamaan dasar ini, maka kita bisa memperkirakan atau memprediksi tahun berikutnya gitu ya. Tahun-tahun berikutnya misalnya kita mau berprediksi tahun 2000. Ini kan 998 ya. Itu adalah X sama dengan 9. Kalau tahun 2000 itu X-nya berapa? 99 itu adalah 10, 2000 adalah 11, berarti X sama dengan 11. Jadi kalau kita ingin melihat nilai tren berdasarkan semi total yang menggunakan persamaan garis tren, itu X-nya adalah 11. Ya, 11, kemudian masukkan aja 11 di sini, sehingga 164,96 tambah 10,52 kali 11. Itu nanti akan menghasilkan nilai perkiraan untuk tahun 2000. Ya, tahun 2000. Gitu. Nah, oke ya, jadi ini apa namanya? Metode menghitung ya, menggunakan persamaan garis lurus ya, menggunakan tren menggunakan persamaan garis lurus. Jadi untuk sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, jadi untuk semi total ya, jadi untuk yang pendekatan semi total itu bentuknya
trennya adalah bentuknya garis lurus gitu ya. Rata-rata garis lurus bentuknya semua. Karena pendekatan nanti tergantung mau model yang Anda menghitung tabel per tabel gitu ya, atau menggunakan metode garis lurus yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau prakteknya? Nah, kalau menurut saya praktek yang untuk semacam ini lebih tepat kita enak di Excel. Sebenarnya lebih enak kita menggunakan Excel karena Excel itu kita berlatih sekalian membuat grafiknya, karena tren itu paling enak diamati menggunakan grafik gitu ya, menggunakan grafik. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pola pergerakannya gitu ya, dan bagaimana perkiraannya. Nah, saya akan langsung aja ke praktek 1, yaitu menggunakan Excel saja gitu ya. Saya akan buka dulu Excel-nya. Bentar dulu ya, saya buka Excel aja. Nanti Anda juga bisa lihat di rumah bagaimana, Anda coba lagi ya. Gitu. Nah, kalau saran saya memang kita berlatih membuat grafik sebenarnya kalau di Excel kali ini ya, untuk yang berkaitan dengan statistik kali ini lebih bagus kita belajar membuat grafik gitu, karena dari grafik kita bisa membuat membuat perkiraannya gitu ya, perkiraannya. Oke, jadi bentar, Excel-nya sudah buka belum? Oke. Ya, jadi saya coba menggunakan Excel ya, Excel. Oke. Nah, saya gunakan data ya, saya akan gunakan data. Excel saya sudah kelihatan belum? Halo? Kok freeze semua ya? Halo? Excel-nya bisa kelihatan? Belum, Pak. Belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Karena kalau jaringannya lambat, memang dia menyesuaikannya lambat. Sebentar, saya ambil datanya dulu ya. Saya copy saja datanya dari sini misalnya gitu ya. Oke, ini saya ambil data yang sebelumnya gitu ya. Sebelumnya dengan menggunakan pendekatan garis lurus gitu ya, garis lurus. Nah, kalau pendekatan garis lurus memang lebih enak kita menggunakan metode membuat grafik gitu ya, membuat grafik dengan X dan Y. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau yang sudah biasa membuat grafik itu gampang gitu ya. Gampang, yaitu dengan misalnya insert gitu ya, insert kita buat grafik. Nah, grafik pilihannya banyak gitu ya. Ada yang ada yang bar, ada yang garis, ada yang pie, lingkaran gitu. Nah, kalau sekarang saya sarankan kita menggunakan yang scatter. Scatter itu titik-titik. Jadi misalnya 0, nanti titik 0, Y-nya berapa, jadi titik-titik gitu ya. Gitu. Saya gunakan scatter. Nah, pilih scatter dan kita pilih yang begini. Pilihan scatter yang titik-titik ya. Oke. Nah, belum ada. Kenapa? Karena belum dipilih datanya. Ya, jadi datanya belum muncul. Nah, milih datanya dari mana gitu ya? Milih datanya adalah kita ke select data ya. Select data. Nah, garis datarnya adalah tahun ya. Garis datarnya adalah tahun. Jadi horizontal, kita buat horizontalnya dulu biar nggak pusing ya. Oke, horizontalnya kita buat dari 0 sampai 9 ya. Oke. Nah, kemudian legend itu biasanya atau seriesnya itu adalah nilai pada sudut tegaknya gitu ya. Nah, itu kita tambahin saja gitu ya. Series pertama. Itu name-nya mana? Name-nya kita buat yang Y aja gitu ya. Kemudian value-nya dulu. Value-nya saya coba dulu yang ini gitu ya. Ini thread. Nah. Oke. X value-nya dia berubah. Jadi coba kita X value-nya kita buat ini aja. Oke, kalau sudah kita okekan. Nah, hasilnya begini gitu ya. Hasilnya begini. Ketika dia di 0, dia 176. Ketika dia 1, 170, turun dikit gitu ya. Gitu. Nah,
garis trennya bagaimana? Ya, garis trennya itu kita biasanya menggunakan apa namanya? Menambah elemen apa namanya? Trend line. Trend line itu tren garis line ya. Itu di mana? Di mana caranya adalah di sini add element, chart element, yaitu kita ke trend line. Jadi ada trend, garis trend gitu ya. Nah, yang kita pilih adalah yang linear. Linear, kita klik saja. Nah, ketemulah garisnya ini yang putus-putus itu ya. Garis putus-putusnya ini. Ya, gitu. Nah, Anda bisa lihat ya, ini garis putus-putus ini adalah garis trennya sebenarnya. Gitu. Jadi, ini komputer yang hitung gitu ya, komputer yang hitung. Jadi, misalnya ini tidak ada ya gitu ya. Sorry. Ngulangi dari mana? Ya, ini adalah dari apa namanya? Kita klik grafiknya ya, sehingga ada apa namanya? Ada garis tebal di lingkaran itu. Lalu kita ke chart desain desainnya ya. Kita tambah elemennya. Elemennya kita pilih trend line atau garis trennya yang berbentuk linear. Ya, linear spread gitu ya. Nah, begini sudah. Ya. Jadi dari garis tren ini kita tahu dia trennya menaik kan ya. Sama seperti yang tadi sebelum apa namanya? Yang sebelum ini gitu ya, menggunakan di presentasi tadi. Nah, cuma kita butuh persamaannya toh. Kalau kita ingin memprediksi tentu kita butuh persamaan dari garis ini. Ya. Garis ini, persamaannya garis ini gitu ya. Gitu. Nah, ini biasanya kita gunakan quick layout gitu ya. Dengan memunculkan fx. Fx ini fungsinya, fungsi persamaan garis itu gitu ya. Anda klik saja, klik. Nah, dia muncul sudah ini. Jadi bahkan dia sama R apa namanya? R kuadratnya muncul gitu ya. Itu kita belum perhatikan R kuadrat dulu, tapi yang kita perhatikan adalah yang ininya ya. Ini bisa gede nggak tapi ya. Yang Y ini ya, Y sama dengan 10,576X tambah 164,71. Kok berbeda dengan tadi? Itu saya rasa pada saat perhitungan koma-komanya gitu ya. Perhitungan koma-komanya dia berbeda. Sehingga hasil komputer ini dengan yang kita hitung tadi itu juga berbeda karena pendekatan komanya kan, pembulatan komanya sehingga muncul yang ini gitu ya, hitungannya semacam ini. Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya gitu ya. Yang Y sama dengan ini ya. Itu. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Itu. Ya, sehingga apa namanya? Nah, ini gede ya, jadi bisa digedein. Nah, ini Y ini ya. Cuman dia posisinya terbalik. Kalau tadi kan Y sama dengan A plus BX. Kalau ini Y sama dengan BX plus A. Gitu ya, terbalik aja, tinggal dipindah saja. Ya. Itu. Nah, ini cara paling enak sebenarnya gitu ya. Cara paling enak untuk membuat suatu persamaan garis ya menggunakan Excel. Saya akan copy dulu ya. Saya ambil tahunnya saja dulu. Baru saya taruh ke sini. Oke, jadi tahun pertama dan berikutnya ya. Jadi kita bisa apa namanya? Rubah saja variabelnya, nama variabelnya dirubah saja ya, dibuat yang pertama itu misalnya variabel pertama kan tadi tahun ya, tahun. Misalnya apa yang kedua tadi produksi misalnya gitu ya. Produksi dah. Yang pertama desimalnya nggak usah karena itu kan tahun apa namanya? Tahunnya kan tahun 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga jadi begini sudah ya, tahun pertama produksinya ini gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau untuk apa namanya di SPSS kita gunakan analyze gitu ya, analyze. Dan ingat ini harus dalam bentuk numerik ya biar bisa dihitung. Kemudian kita regresi, baru linear. Kita nanti akan sering menggunakan regresi linear ini ke belakang, gitu ya untuk apa namanya untuk kuliah kita. Statistik 2. Jadi nanti sering regresi linear. Nah, cuman kita akan gunakan ini untuk apa namanya? Untuk mencoba menggambar gitu ya. Bukan menggambar, kalau yang ini lebih cenderung dia membuat persamaannya. Jadi ini tadi ya, analyze,
linear regression, kemudian linear, klik. Nah, di sini ada dependent, ada independent, gitu ya. Dependent, ada independent. Nah, persamaan tadi kan Y sama dengan A plus BX, ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, Y itu adalah dependent, ya. Y itu adalah dependent, X itu adalah independent. Jadi yang di sebelah apa namanya ya? Di sebelah sama dengan gitu ya. Di sebelah sama dengan lah saya bilang karena membingungkan ngomong kiri dan kanan. Pokoknya setelah Y sama dengan setelahnya itu, nah itu adalah variabel independent, sedangkan yang Y-nya adalah dependent. Sehingga Y tadi kan tahun ke 0, tahun kedua, sehingga itu kita masukkan ke dependent-nya. Oh, sorry. Produksinya kan, produksinya berapa tadi ya? 176 dan seterusnya ke bawah itu kita masuk dependent-nya. Tahunnya, yang akan kita hitung nanti tahun keberapa itu Y-nya berapa, kita masukkan ke independent-nya. Oke. Nah, sementara diabaikan saja, gitu ya, kemudian kita klik OK. Nah, ketika klik OK, akan muncul ini. Ya. Loh, ini gimana ini ya, Pak? Kita bingung, kita mau apain. Nah, ini yang namanya interpretasi output gitu ya. Interpretasi print out dari SPSS. Nah, yang kita lihat adalah yang di tabel ini. Koefisien, ya koefisien. Kita mengesampingkan nilai-nilai yang lain dulu, kita lihat yang koefisiennya aja ya. Gitu, kita lihat yang koefisien. Nah, di koefisien ini ada yang B ya. Ada 164,709, ada 10,576 ya. Itu. Nah, itu kita catat ya. Konstan itu konstanta. Di mana tadi itu adalah sebenarnya adalah nilai A. A tadi kan konstanta saya bilang tadi ya, atau titik potong pada sumbu Y. Jadi kita catat, 164,709 itu sebagai A. Kemudian ada tahun B. Nah, itu adalah koefisien di depan tahun ya. Yang B-nya, yang B kecil tadi ya, kan Y sama dengan A plus BX. Nah, B-nya itu diisi dengan yang di tahun ini ya, tahun. Ini kan apa nilainya gitu ya. 10,576. Hati-hati ya kalau di SPSS biasanya titik itu adalah koma gitu ya. Bukan ribuan, bukan pemisah ribuan. Jadi 10,576. Nah, jadi kita sudah ketemu nilai B-nya, ketemu nilai A yang 164 tadi, tinggal dibuat persamaannya. Y sama dengan 164,709 tambah 10,576X. Gitu. Jadi kalau ditulis sama saja gitu ya. Ditulis itu apa namanya? Jadi begini juga. Jadi kalau saya gambarkan ya, Y sama dengan 164,709 tambah 10,576X. Ya, jadi semacam ini kalau misalnya dilihat ya, itu persamaannya. Nah, yang pertama ini tadi, ini dari nilai konstan ya, ini konstan. Yang ini adalah nilai yang tahun, gitu ya. Itu tinggal dimasukkan aja ke dalam persamaannya. Gitu. Jelas ya kalau untuk ini ya, karena tinggal di klik muncul terjemahkan, gitu kira-kira. Jadi tidak terlalu susah saya rasa kalau untuk ini. Nah, cuman memang dia tidak menyajikan gambar seperti Excel. Kalau Excel kita dengan gambar langsung kita cari persamaannya gitu ya, agak berbeda ya. Kalau Excel tadi kan kita ketemu buat gambar langsung dibuatkan persamaannya oleh Excel. Kalau kita ini kita apa namanya? Temukan persamaannya ya, persamaannya. Perkara koma berbeda dengan yang di presentasi karena mungkin perhitungan koma tadi sebelumnya gitu ya, sehingga akhirnya munculnya ini, tapi kan angkanya mendekati saja. Yang mendekati saja. Oke. Jadi ini saya rasa yang dipraktekkan ya. Jadi untuk yang Excel dan SPSS, untuk yang yang garis lurus tadi. Gitu. Oke, saya buka diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau masih dibingungin mana langkah-langkahnya, silakan. Kalau yang mau buka aja mikrofonnya. Saya rasa kuliah kita untuk pagi ini cukup ya.
Nanti bisa kalian, misalnya kalian ada yang bingung, ulang lagi, Anda lihat di YouTube-nya nanti yang kalau sudah saya posting di Classroom. Itu aja dari saya ya, terima kasih banyak. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi.